pagi anak-anak. Tidak terasa ya, kita sudah masuk minggu kedua di tahun 2021. Biasanya, setiap minggu, kita semua bisa bertemu bertatap muka. Sekarang, sudah berbulan-bulan kita menjalankan sekolah minggu secara online. Walaupun dijalankan secara online, kita harus ingat kalau ini pun adalah kasih karunia dari Bapa yang tetap mengizinkan kita mendengarkan firman setiap minggunya. Saya sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada kalian semua karena ketaatan kalian tetap rajin dan giat mengikuti ibadah walaupun secara online. Saya yakin Allah Bapa pun tersenyum melihat hati kalian yang begitu merindukan firman. Sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, mari kita satukan tangan kita, pejamkan mata kita, dan berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur atas kasih karunia-Mu hari ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh rindu dapat berkumpul di rumah-Mu dan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kami berdoa agar kami bisa kembali ke rumah-Mu dan berkumpul bersama lagi. Kami berdoa, tolong agar Kau membuka telinga dan hati kami, agar kami bisa mendengarkan dengan penuh fokus dan firman-Mu dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Tolong pimpin hamba-Mu agar bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus dengan penuh rasa syukur. Amin. Firman kita pada hari ini berjudul Penciptaan Manusia yang Agung. Dan ayat bacaan kita berasal dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Anak-anak, mari keluarkan Alkitab kalian dan kita baca bersama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu dari Pak Guru Lius? Benar sekali. Minggu lalu kita telah belajar tentang waktu yang diciptakan Allah kan? Dan untuk menciptakan waktu, Allah menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hari ini kita akan belajar tentang penciptaan manusia yang agung. Dari pelajaran ini, kita akan melihat mengapa manusia diciptakan dengan agung, dan kita harus menjaga firman Tuhan dengan keagungan itu. Alasan pertama mengapa manusia itu agung adalah karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dari antara semua ciptaan, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya, dari antara semua ciptaan, hanya manusia yang mirip dengan Allah. Dan manusia pun diberikan kekuasaan atas ciptaan-ciptaan lain sebagai perwakilan dari Allah. Mari kita baca bersama Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 6. Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Sungguh berkat yang luar biasa dari Allah Bapa yang telah menciptakan kita dan mempercayai kita sebagai wakilnya. Kedua, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia.
Hanya manusia yang telah menerima nafas hidup dari Allah, sedangkan ciptaan lain tidak. Anak-anak, apa sih nafas hidup itu? Ada yang ingat tidak? Nafas hidup itu adalah Roh Allah. Dan karena manusia menerima nafas hidup itu, manusia dapat menjadi sosok yang hidup dan bernafas yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Mari kita baca bersama-sama Ayub pasal 27 ayat 3. Ayub pasal 27 ayat 3. 1, 2, 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Kita telah diciptakan dengan agung oleh Allah. Dan sebagai manusia yang agung, kita harus menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita sesuai dengan firman Allah. Jika kita menjaganya dengan baik, maka kita pun bisa diubah menjadi tubuh rohani seperti Yesus. Yang ketiga, Allah menempatkan manusia yang dibentuknya di Taman Eden dan membuat perjanjian. Apa Taman Eden itu, anak-anak? Ada yang tahu? Taman Eden adalah taman Allah. Di sana Allah mencurahkan banyak perhatian dan kesungguhannya. Dan manusia yang agung itu pun ditempatkan di taman Allah itu, di Taman Eden. Tidak hanya itu, Allah juga membuat perjanjian dengan manusia. Perjanjian apa sih yang Allah berikan kepada manusia? Mari kita lihat di Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah perjanjian yang Allah buat dengan manusia. Lalu apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita telah diciptakan dengan begitu spesialnya oleh Allah, dikasihinya, diberkatinya, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yaitu, kita harus menjaga firman tersebut kan? Allah memberikan keagungan agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan menjaga firman-Nya. Kita harus mendengarkan, kita harus mengingat, dan kita harus menaati firman Allah setiap saat. Saya sungguh-sungguh berharap agar anak-anak sekolah minggu selalu rajin mendengarkan firman, mencari firman, mengingat firman, dan menaati firman Allah setiap saat. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan firman-Mu pada kami hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami bisa mengerti besarnya kasih-Mu kepada kami, dan kami berdoa agar kami bisa menjadi lebih giat lagi mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa agar kami bisa mengerti dan menjaga firman-Mu, dan dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan bagi-Mu. Kami menyerahkan seluruh ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita beri pujian kepada Allah Bapa.